Aku nggak tahu waktu itu. Kemudian yang saudara ketahui itu sejak kapan? Saudara ketahui Sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kehadiran saksi ahli Reza Indragiri dan Susno Duaji. Jakarta Amateur News, pada Rabu 31 Juli 2024, sidang peninjauan kembali kasus Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon akan dilanjutkan. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengungkapkan bahwa 4 saksi ahli akan hadir dalam sidang tersebut. Para saksi tersebut mencakup ahli forensik hingga mantan Kabar Reskrim Polri. Sidang yang dijadwalkan mulai pukul 10 WIB ini akan menghadirkan saksi ahli yang diminta oleh pemohon. Kami akan membawa saksi ahli seperti Yongki, Asmi, Reza Indragiri, dan Pak Susno, kata Farhad setelah sidang di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa 30 Juli 2024. Dalam sidang sebelumnya yang menghadirkan saksi fakta, tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan 8 saksi. Aldi, Selis, Jaka, Liga Akbar, Mega, Widi, Muchtar Effendi, dan Jogi Nainggolan. Setelah mendengar kesaksian para saksi fakta, tim kuasa hukum Saka Tatal yakin bahwa kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, melainkan kecelakaan tragis. Kami semakin yakin bahwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan dengan pemerkosaan. Saksi fakta yang dihadirkan hari ini semakin memperjelas keadaan tersebut, kata Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Dalam persidangan, saksi pertama, Jogi Nainggolan, menyatakan bahwa barang bukti yang digunakan untuk menuduh adanya pembunuhan dengan pemerkosaan tidak sesuai. Barang bukti yang ada tidak mendukung klaim tersebut, ujarnya. Krishna juga menyoroti kesaksian dari Aldi yang mengungkapkan adanya penyiksaan selama proses penyelidikan. Aldi mengatakan bahwa semua yang ditahan juga disiksa, dan apa yang dikatakan Saka tentang disetrum, disuruh minum air kencing, dan sebagainya sesuai dengan fakta. Ini memperkuat pernyataan Saka bahwa dia tidak berbohong, jelasnya. Krishna Murti juga menyebutkan bahwa foto-foto yang diperlihatkan di persidangan menunjukkan tubuh korban yang bersih tanpa tanda-tanda kekerasan. Foto yang diperlihatkan dalam keadaan bersih, tidak ada bekas darah atau tanda kekerasan lainnya, katanya. Dalam kesimpulannya, Krishna Murti menegaskan kembali keyakinan timnya bahwa kasus ini adalah kecelakaan. Semua pernyataan saksi hari ini kuat menunjukkan tidak adanya pembunuhan dengan pemerkosaan, ujarnya. Penemuan baru dalam kasus Vina. Temuan baru dalam kasus kematian Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki pada 27 Agustus 2015 di Jembatan Talun, Cirebon, membuat kasus ini semakin terang. Temuan baru tersebut adalah fakta bahwa Vina sedang menstruasi saat ditemukan tewas, dan dia mengenakan pembalut wanita. Fakta ini pertama kali diungkapkan oleh Widya Sari dan Mega Lestari, 2 teman yang bersama Vina beberapa jam sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas. Widya mengungkapkan bahwa Vina sempat meminjam uang Rp50.000 untuk membeli pembalut wanita dan mie instan karena sedang menstruasi. Hal ini dikatakan Widya dalam sebuah podcast di channel YouTube Diskursus.net. Menurut Widya, Vina membeli pembalut di warung dekat rumahnya. Fakta ini juga diakui oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, dalam podcast di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Titin mengaku sudah curiga sejak awal bahwa Vina sedang menstruasi saat kejadian berdasarkan foto jenazah Vina. Titin menyatakan bahwa fakta soal pembalut yang dikenakan Vina akan dijadikan bukti baru dalam sidang PK Saka Tatal. Ketika saya menerima foto itu, saya melihat bagian vitalnya agak besar. Akhirnya terkonfirmasinya sekarang dari kesaksian Widya. Celana dalamnya agak menyendul. Ternyata memang dia pakai pembalut, ujar Titin. Keterangan ini diperkuat oleh wanita pemandi jenazah yang menyebut banyak darah dan lendir dari kemaluan korban saat dimandikan. Adanya pembalut ini memperkuat narasi bahwa tidak ada ruda paksa terhadap Vina. Mengenai keberadaan sperma yang ditemukan di tubuh korban, Titin heran karena sperma baru ditemukan 13 hari setelah jasad Vina dimakamkan. Sperma itu ditemukan 13 hari setelah dimakamkan. Saya tidak berani bicara banyak. Biar nanti dokter yang menjelaskan, kata Titin. Namun, Titin mengaku pesimis dokter yang melakukan visum akan hadir di sidang karena tidak diketahui keberadaannya dan keterangan dokter sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Keyakinan tentang kecelakaan Titin semakin yakin bahwa kasus yang menewaskan Vina dan Eki adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, bukan pembunuhan.
Keyakinan ini diperkuat oleh tidak adanya darah yang berceceran dari showroom yang diduga sebagai tempat kejadian hingga ke jembatan Talun. Saya hadir di sidang, saya tanya anggota yang olah TKP. Saksi itu mengatakan darah ada di tubuh perempuan dan laki-laki, Eki dan Vina. Tidak ada ceceran darah dari belakang showroom, kata Titin. Selain itu, jika memang Eki dan Vina dibawa oleh tersangka, di persidangan tidak ada baju tersangka yang tertempel darah korban. Saya yakin ini kecelakaan, tegas Titin.